Hai, jumpa lagi dengan Dio Donghua. Kali ini menceritakan perjalanan Chen Ping'an ke arah ibu kota negara Sikat Batu. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Dan teman-teman, jangan lupa like dan subscribe ya. Mereka mulai mendaki gunung, dan akhirnya menemukan tempat tinggal di pegunungan dengan karakter kerajinan Guqin yang diukir di tebing terdekat. Gunung dan sungai-sungainya indah, dan lokasi kediaman gunung itu bagaikan mata naga, menghembuskan kehidupan ke seluruh area. Namun, kultivator yang menciptakan kediaman ini telah tiada, dan kediaman itu kini dihuni oleh hantu dan roh gunung. Chen Ping'an dan Zheng Ye memasuki kediaman gunung itu. Pandangan mereka terbuka setelah sekitar 100 langkah, dan yang terbentang di hadapan mereka adalah sebuah gua batu besar yang terang benderang. Ada sekitar selusin roh gunung yang belum sepenuhnya berwujud manusia, dan ada iblis besar dari gunung yang duduk di singgasana tinggi. Jika iblis besar ini berdiri, tingginya mungkin mencapai 6 meter. Fisiknya seperti gunung kecil, dan ia mengenakan baju zirah emas dan jubah kuning, dengan mahkota yang bertengger miring di kepalanya. Dua wanita cantik berpakaian minim bersandar di singgasana dan memijat betis sang iblis besar. Di kursi bertopi resmi beralas kayu cendana di samping singgasana, duduk seorang pria berjubah biru yang tersenyum geli. Baik manusia maupun iblis, seolah-olah mereka berdua menunggu kedua idiot itu masuk ke dalam perangkap sendirian. Iblis besar berbaju zirah emas dan berjubah kuning itu bertubuh manusia dan berkepala macan tutul, wujud aslinya, dan ia bersandar malas di sandaran singgasananya sambil memutar cawan anggur besar di tangannya. Ketika tetesan anggur yang berwarna merah darah jatuh ke tanah, ia akan mengangkat kakinya dengan ringan dan menginjak salah satu kepala wanita cantik yang menggoda itu, menyebabkan wanita itu langsung bersujud dan menjilati anggur hingga bersih. Ketika mereka mendongak lagi, wajah mereka dipenuhi rasa mabuk. Pria berbaju biru itu berbalik dan mengacungkan jempol, memuji, "Tuanku, Anda sungguh memiliki aura yang luar biasa, seolah-olah Anda seorang jenderal yang mengamati salju melalui gelas anggur." Iblis besar itu menyeringai dan menjawab, "Mengamati salju sialan itu? Di mana ada salju? Apalagi tempat tinggalku, bahkan salju di luar sudah lama berhenti." Pria berbaju biru langit itu tersenyum dan menunjuk salah satu payudara wanita cantik itu yang menggairahkan, sambil menjelaskan, "Tuanku, Anda hanya perlu melihat ke bawah untuk melihat salju yang sehalus sutra." Iblis agung itu tertawa terbahak-bahak mendengar hal ini. Seluruh tempat tinggal langsung menjadi ramai dan ramai. "Sudah selesai mengobrol?" tanya Chen Ping'an. Iblis agung yang mendominasi itu menyipitkan matanya dan menjawab, "Apakah Anda begitu terburu-buru sampai-sampai masuk ke dalam panci berisi minyak mendidih?" Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, "Ya, saya masih harus bergegas dan melanjutkan perjalanan, jadi saya memang agak terburu-buru." Pria berbaju biru langit itu tersenyum dan merenung, "Dunia ini dicengkeram kekacauan, jadi kematian dini dapat menyebabkan reinkarnasi dini." Chen Ping'an mengangguk lagi, "Setuju, itu sangat masuk akal." 1 jam kemudian, Chen Ping'an meninggalkan kediaman gunung bersama Zheng Ye yang asli. Jenderal hantu yang memilih untuk tetap tinggal di kediaman gunung kerajinan Guqin mengantar mereka berdua ke pintu masuk kediaman. Adapun apa yang terjadi di dalam gua batu 1 jam terakhir, iblis agung tingkat pengamatan laut berjubah kuning dan berbaju zirah emas telah mati suri, sementara pria berbaju biru langit, seorang manusia sejati dan ahli strategi iblis agung, telah mati bahkan sebelum iblis agung itu. Tak hanya itu, jiwanya juga telah ditelan sepenuhnya oleh jenderal hantu. Kedua wanita cantik itu juga manusia, dan setelah teknik rahasia mereka dicabut, salah satu memilih untuk melayani pemilik baru kediaman gunung tersebut sementara yang lain memilih bunuh diri dengan membenturkan kepalanya ke dinding batu. Namun, berdasarkan kesepakatannya dengan Chen Ping'an, jiwanya dikumpulkan dan diizinkan untuk tinggal di sebuah ruangan di pagoda glasir berwarna yang sebelumnya ditempati oleh jenderal hantu. Adapun roh dan hantu gunung, beberapa dibunuh sementara beberapa dibiarkan hidup. Kenyataannya, juru buku Chen dari Pulau Ngarai Cian hanya menghabiskan kurang dari 10 menit untuk mengeksekusi iblis besar dan antek-anteknya. Sisa waktunya ia habiskan untuk menyelidiki kejahatan mereka dan menentukan hukuman mereka. Kita akan kembali untuk melihat sebelum meninggalkan danau gulungan bambu, dan Zheng Yi juga akan kembali untuk memeriksa situasi di masa mendatang, kata Chen Ping'an kepada Jenderal Hantu. Jenderal Hantu itu mengangguk dan menjawab, "Aku akan tinggal di sini untuk berkultivasi dengan damai, dan aku tidak akan mengganggu manusia fana manapun." Negara Sikat Batu sedang dilanda perang dan kekacauan saat ini, jadi hantu-hantu jahat dan roh-roh jahat yang biasanya sulit ditemukan pasti akan lebih banyak jumlahnya. "Bagaimana dengan 10 tahun kemudian atau 100 tahun kemudian?" tanya Chen Ping'an. Jenderal hantu itu sedikit terkejut. "Kau harus berusaha menjadi dewa gunung meskipun kau harus memulai sebagai dewa gunung yang tidak sah dan tidak diakui oleh istana kekaisaran," saran Chen Ping'an. Jenderal hantu itu sangat mengagumi Chen Ping'an, menangkupkan tinjunya, dan menjawab, "Saya pasti tidak akan melupakan kesempatan besar yang diberikan Tuan Chen kepada saya."
Chen Ping'an tidak berkata apa-apa lagi, hanya menuruni gunung dan berjalan pergi bersama Zheng Yihe. Di tengah perjalanan menuruni gunung, Chen Ping'an mengambil jimat kecantikan kulit rubah dan mempersilakan Ma Dui kembali ke dunia nyata. Ia segera mulai mengobrol dengan Zheng Yihe. Chen Ping'an menggelengkan kepalanya tak berdaya. Mereka melanjutkan perjalanan ke utara dengan beberapa pemberhentian di antaranya, dan dibandingkan dengan jalan-jalan resmi yang ramai yang pernah mereka lalui di wilayah selatan negara Sikat Batu, mereka kini berusaha sebaik mungkin untuk memilih jalan-jalan yang lebih pendek saat mereka berkelana ke utara. Suatu malam, mereka bertiga tiba di sebuah kota provinsi tepat ketika gerbang kota akan ditutup. Mereka bergegas masuk setelah dokumen perjalanan mereka diperiksa dengan saksama oleh para penjaga yang ketat. Kota provinsi yang penting dan penuh luka, di utara ini telah ditaklukkan oleh kavaleri berat Kekaisaran Li Agung, tetapi Kekaisaran Li Agung tidak meninggalkan terlalu banyak pasukan untuk menjaga kota, hanya dengan 100 prajurit kavaleri. Belum lagi penjagaan kota, pasukan yang ada bahkan tidak cukup untuk menjaga gerbang kota. Selain itu, hanya ada sekelompok sekretaris cendekiawan yang mendampingi pasukan, serta beberapa sekretaris militer yang bertanggung jawab untuk melindungi mereka. Setelah memasuki kota, Chen Ping'an dan rekan-rekannya menjelajahi hampir separuh kota sebelum akhirnya menemukan sebuah penginapan kecil untuk menginap. Alasannya sangat sederhana. Pertama, pertempuran sengit baru saja berakhir, dan kota belum pulih dari banyaknya korban tewas dan luka. Setelah itu, terjadi pula insiden serius para pembunuh yang mencoba membunuh pejabat terpelajar Kekaisaran Li Agung. Kedua, malam tahun baru akan tiba 2 hari lagi. Vitalitas kota sudah sangat rendah, yang berarti bisnis sedang lesu. Ditambah lagi tahun baru, bisa dibilang Chen Ping'an dan kedua rekannya sudah sangat beruntung mendapatkan tempat tinggal. Keesokan harinya, Zheng Yihe dirasuki oleh sosok laki-laki, dan ia membawa Chen Ping'an ke sebuah kekuatan di dunia kultivasi yang berpusat di dalam kota provinsi. Kekuatan ini memang hanya kelas 3 di dunia kultivasi negara Sikat Batu, tetapi bagi penduduk lokal kota provinsi, kekuatan ini tetaplah agung dan tak tergoyahkan. Entitas yin laki-laki itu adalah penduduk setempat sebelum kematiannya, dan baik ia maupun kakak perempuannya saling bergantung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, putra pemimpin pasukan yang berkuasa jatuh hati pada adiknya, dan pada akhirnya, baik adiknya maupun tunangannya, seorang sarjana miskin tanpa ketenaran dan kesuksesan, ditemukan tewas tenggelam di sungai suatu hari. Pakaiannya acak-acakan, tetapi siapa yang berani melirik mayat yang mengapung di sungai? Tunangannya mengalami nasib yang lebih buruk, dan sepertinya kakinya patah sebelum ia tenggelam hingga tewas. Setelah itu, seorang anak laki-laki menghabiskan seluruh tabungannya untuk menguburkan kakak perempuannya dan tunangannya yang sudah ia anggap sebagai saudara iparnya. Ia kemudian diam-diam meninggalkan kota provinsi, mengembara sebelum akhirnya tiba di danau gulungan bambu dan menjadi pesuruh di kediaman abadi. Ia tidak memiliki bakat kultivasi apapun, dan ia bahkan tidak memiliki bakat untuk berlatih seni bela diri. Begitu saja, ia akhirnya meninggal dunia, mengikuti jejak kakak perempuan dan kakak iparnya. Zheng Yihe berdiri di depan sebuah pintu besar, yang plakatnya telah diganti. Entitas yin laki-laki itu tampak murung dan sedih ketika berjalan mendekat, dan penemuan ini membuatnya tampak semakin putus asa. Tragedi yang mengubah hidupnya telah terjadi 30 tahun yang lalu. Namun, ini hanyalah masalah kecil. Mereka telah meminta petunjuk arah kepada pemilik penginapan sebelum meninggalkan penginapan, dan lelaki tua itu menghela napas haru dan berkata bahwa semua pria di klan itu dan semua seniman bela diri di pasukan itu adalah pahlawan yang jujur dan mengagumkan. Namun, sungguh disayangkan bahwa orang-orang baik sering mengalami nasib tragis, dengan mereka semua kini telah mati. Ada lebih dari 100 orang di pasukan itu, dan mereka telah bertekad untuk menjaga kota provinsi itu bahkan jika itu berarti kematian. Setelah kematian mereka, hampir tidak ada pria yang tersisa di pasukan itu selain anak-anak. Wajah Zheng Yihe dipenuhi penderitaan yang amat mendalam, dan ia berjongkok di tanah dengan kedua tangan melingkari kepalanya sambil terus bergumam, "Bagaimana ini bisa? Bagaimana ini bisa?" Chen Ping'an berjongkok di sampingnya, tetap tenang meskipun ekspresi Zheng Yihe semakin berubah dan menyeramkan. Ia hanya menyesap anggurnya dalam diam. Mata Zheng Yihe berangsur-angsur kembali jernih setelah beberapa saat, dan ia mulai terisak-isak, akhirnya menundukkan kepala dan meletakkan tangannya di tanah. Ia bernapas berat, dan ia sudah tidak bisa menangis lagi. Baru kemudian Chen Ping'an membuka mulutnya dan berkata, "Aku merasa seperti berada dalam kondisi yang sama denganmu ketika aku berada di titik terendahku. Aku merasa seperti seekor anjing atau bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Namun, pada akhirnya, kita tetaplah manusia." Chen Ping'an tersenyum memelas dan melanjutkan, "Tentu saja, aku berhasil melewatinya pada akhirnya. Meskipun aku tidak makan apa-apa, aku bisa menikmati banyak keberuntungan. Aku jauh lebih beruntung daripada kamu." Zheng Yihe terengah-engah, duduk di tanah, dan mengulurkan tangan sambil bertanya, "Tuan Chen, bolehkah saya minum anggur Anda?"
Saya belum pernah minum anggur seumur hidup saya. Chen Ping'an menawarkan labu pemeliharaan pedangnya kepada entitas yin laki-laki itu dan menjawab, anggurnya lebih dari cukup untukmu. Satu-satunya masalah yang mungkin terjadi adalah apakah kau sanggup minum anggur sebanyak itu. Zheng Yihe mengangkat kepalanya dan meneguknya dalam-dalam, lalu ia langsung terbatuk-batuk hebat. Seluruh tubuhnya gemetar, dan ia hendak mengembalikan labu anggur itu kepada Chen Ping'an. Namun, Chen Ping'an telah menarik tangannya dan meletakkannya di balik lengan bajunya, berjongkok di sana seolah-olah ia adalah penduduk biasa di kota provinsi itu. Seolah-olah ia sedang berjemur di hari musim dingin yang hangat dan cerah. Ia menggelengkan kepalanya dan menyarankan, mengapa kau tidak minum lagi? Mungkin kau akan mengerti nikmatnya minum anggur setelah kau terbiasa dengan rasanya. Benar saja, Zheng Yihe mengangkat labu anggur dan meneguknya lagi. Namun, dia mengerutkan kening dalam-dalam sebelum menyeka mulutnya dan menggelengkan kepalanya sambil berkata, aku masih tidak suka rasanya. Chen Ping'an menerima labu pemeliharaan pedang, meneguk anggurnya sendiri sebelum mengikatkan kembali labu anggur itu ke pinggangnya. Zheng Yihe duduk di tanah dan melirik ke arah kediaman, raut wajahnya kembali berubah sedih. Ia ingin berbicara beberapa kali, tetapi ia menelan kembali kata-katanya. Akhirnya, ia membenamkan wajahnya di antara kedua tangannya. Chen Ping'an berbalik dan bertanya, ada apa? Mungkin kau ingin aku mencatat nama-nama orang dari klan ini agar mereka juga dapat diikutsertakan dalam upacara pemujaan surgawi dan ritus pembebasan air dan tanah di masa mendatang. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan melanjutkan, aku tidak akan menyetujuinya. Aku akan menuliskan namamu, dan aku juga akan menuliskan nama kakak perempuanmu dan kakak iparmu. Namun, aku tidak akan menuliskan satupun nama mereka. Lagi pula, aku tidak kenal satupun dari mereka, sementara aku pasti kenal denganmu. Zheng Yihe tersedak dan bertanya, apakah aku sangat bodoh? Ya, sangat bodoh, jawab Chen Ping'an sambil mengangguk. Zheng Yihe menyeka air matanya, raut wajahnya berubah penuh tekad saat ia berkata, orang tak berguna sepertiku tak punya muka untuk mengunjungi makam kakak perempuan dan kakak iparku untuk mempersembahkan dupa dan anggur. Tuan Chen, bisakah Anda memberi hormat kepada mereka dan mempersembahkan dupa dan anggur untuk mereka? Lagi pula, aku sudah memberitahu Tuan Chen lokasi makam mereka, jadi, aku sendiri tidak akan mengunjungi mereka. Kau yakin? Tanya Chen Ping'an dengan suara lembut. Kau harus mengerti bahwa kau tidak akan pernah bisa menebusnya di masa depan. Zheng Yihe mengangguk dan menjawab, aku yakin. Chen Ping'an mengangguk sebagai jawaban. Tuan Chen, ketika kau mengunjungi makam mereka, bisakah kau memberitahu saudara iparku bahwa kau adalah temanku? Tanya Zheng Yihe tiba-tiba. Chen Ping'an mengangguk dan menjawab, tidak masalah. Akhirnya, Zheng Yihe bersikeras untuk bersujud kepada Chen Ping'an sebagai ucapan terima kasih. Chen Ping'an tidak setuju. Namun, Zheng Yihe bersikeras melakukannya, mengatakan bahwa jika tidak, ia tidak akan bisa pergi dengan tenang. Chen Ping'an tertegun dan terdiam saat menatap pemuda bernama asli You Guonian itu. Pada malam tahun baru, di sebuah punggung gunung kecil yang terletak beberapa kilometer dari kota provinsi, ada seseorang yang mempersembahkan dupa dan anggur di depan sebuah makam kecil. Pemuda asing berjubah katun biru itu dengan jujur menceritakan kejadian itu kepada pihak makam, bahkan mengungkapkan fakta bahwa You Guonian telah memintanya untuk berpura-pura menjadi temannya. Akhirnya, Chen Ping'an memandangi gundukan tanah nisan kecil itu dan berkata dengan suara lembut, kau punya adik laki-laki seperti dia, kau punya ipar seperti dia, dan aku punya teman seperti You Guonian. Ini sungguh luar biasa. Larut malam, di dalam penginapan di kota provinsi. Saat itu waktu makan malam di malam tahun baru. Ketiga tamu itu tidak mengeluarkan uang sepeser pun untuk makan malam tahun baru di penginapan, membuat pemilik penginapan merasa sedikit kecewa. Chen Ping'an hanya meminta tungku dan sekantong arang kepada pemilik penginapan, dan Ma Dui serta Zheng Yihe yang murung menemaninya hingga tengah malam. Tak ada obrolan saat mereka duduk di sekitar tungku. Setelah itu, Ma Dui dan Zheng Yihe kembali ke kamar masing-masing. Terduduk di negeri asing, Chen Ping'an terjaga sendirian hingga keesokan paginya. 1 tahun lagi berlalu begitu saja. Menurut tradisi kota kecil di dunia permata kecil, setiap keluarga harus meletakkan sapu mereka terbalik pada hari pertama tahun baru. Perjalanan jauh pun tidak boleh dilakukan. Chen Ping'an meminta Ma Dui untuk membimbing Zheng Yihe dalam kultivasinya. Mereka bertiga sudah cukup akrab setelah bepergian bersama selama beberapa waktu terakhir, jadi setelah beberapa pertimbangan, Chen Ping'an memutuskan untuk menyerahkan kertas berisi catatan teknik kultivasi hantu rahasia kepada Ma Dui akhir tahun lalu. Ma Dui bebas membaca dan mempraktikkan teknik ini, dan ia bisa bertanya kepada Zheng Yihe jika ada pertanyaan. Mereka berdua adalah kultivator, tetapi perbedaan bakat mereka terlihat jelas sekilas. Ma Dui mulai berlatih teknik rahasia lebih lambat daripada Zheng Yihe, tetapi ia mampu menyalipnya dalam waktu singkat. Belum sebulan berlalu, ia sudah memberinya nasihat dan membantunya melewati rintangan. Untungnya,
Zheng Yi sudah terbiasa dengan situasi ini dan tidak melihat ada yang salah. Ia tidak hanya tidak patah semangat, putus asa, atau iri, tetapi ia bahkan menjadi semakin tekun dalam berkultivasi, berusaha menutupi kekurangannya dengan kerja keras. Chen Ping'an cukup senang dengan hal ini. Mampu menerima takdir tetapi juga berani menantang takdir adalah sifat yang sangat berharga bagi para kultivator. Selama Zheng Yi gigih, bukanlah keinginan yang mustahil baginya untuk menjadi orang yang terlambat berkembang dan meraih kesuksesan besar di kemudian hari. Hari ini, Chen Ping'an sedang berjemur di halaman penginapan yang sunyi dan sepi, dan ia membuka rak buku yang dijatuhkan oleh konvoi yang melarikan diri, mencatat setiap buku yang ada di dalamnya. Ia berpikir dalam hati, jika ada kesempatan di masa depan, ia akan meminta Zheng Yi untuk mengembalikan buku-buku ini kepada pemilik aslinya. Semua perangko dalam buku tersebut berisi 2 perangko dengan karakter, air mengalir menghanyutkan awan, dan orang tua yang kasar. Jadi kemungkinan besar tidak akan terlalu sulit bagi Zheng Yi untuk mengikuti petunjuk ini dan menemukan klan cendekiawan yang telah melarikan diri ke selatan. Siang pun tiba, dan Chen Ping'an menerima pedang terbang utusan lain dari Pulau Ngarai Hijau, dengan surat yang menyatakan bahwa ada pedang terbang utusan dari Prefektur Mata Air Naga Kekaisaran Li Agung yang menunggunya di Danau Gulungan Bambu. Karena ia tidak ada di sana, pedang terbang utusan itu hanya dapat disimpan sementara di ruang pedang Pulau Ngarai Hijau. Liu Ximao bertanya kepada Chen Ping'an apa yang harus ia lakukan, dan Chen Ping'an menjawab dengan alamat tempat peristirahatannya saat ini, meminta kepala Pulau Liu untuk secara pribadi datang mengantarkan pedang terbang utusan tersebut. Pada malam yang sama, Liu Ximao tiba di penginapan di kota provinsi, dan secara pribadi menyerahkan pedang terbang utusan yang datang dari Dewa Resmi Gunung Utara Kekaisaran Li Agung kepada Chen Ping'an. Chen Ping'an tidak membuka pedang terbang utusan dari Gunung Yunwu di depan Liu Ximao. Kepala pulau itu adalah seorang abadi bumi tingkat baru lahir dengan potensi untuk mencapai 5 tingkat atas, dan ia juga terampil dalam sejumlah besar kemampuan mistis. Mereka berdua hanya menjadi sekutu karena adanya keuntungan bersama, dan hubungan di antara mereka tidak begitu baik sehingga mereka tidak bisa memperlakukan satu sama lain sebagai teman yang dapat dipercaya. Mereka duduk berhadapan di sebuah kamar di penginapan. Liu Ximao tidak bertele-tele, dan berkata terus terang, "Saya diam-diam telah membatalkan larangan terhadap Hong Shu dari kediaman Vermilion Court sesuai saran yang Anda berikan sebelum keberangkatan. Namun, saya tidak mengirimnya ke Pulau Istana Willow untuk menunjukkan niat baik kepada Liu Laocheng." Liu Laocheng juga bersekutu dengan Tuan Chen saat ini, dan meskipun teman dari seorang teman tidak selalu merupakan teman, hubungan antara Pulau Ngarai Biru dan Pulau Istana Willow telah sedikit mencair berkat Tuan Chen. Tan Yuanyi secara khusus mengunjungi Pulau Ngarai Biru, dan jelas bahwa ia sudah merasakan rasa hormat yang semakin besar kepada Tuan Chen. Karena itu, saya pribadi datang ke sini bukan hanya untuk mengantarkan pedang terbang utusan dari Kekaisaran Li Agung kepada Tuan Chen, tetapi juga untuk memberi Anda hadiah kecil. Mohon jangan menolak hadiah ini, Tuan Chen, anggap saja ini sebagai hadiah tahun baru dari Pulau Ngarai Biru. Ini selalu menjadi tradisi Pulau Qian Gorgi, dengan setiap tetua tamu menerima hadiah di bulan pertama tahun baru. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Saya sangat memahami semua aturan dan tradisi di Pulau Ngarai Qian, baik yang lama maupun yang baru, besar maupun kecil. Karena itu, saya akan tetap berbicara dan mengingatkan Tuan Pulau Liu meskipun Anda tidak membawakan saya hadiah." Liu Ximao mengambil sebuah gelang kenari yang tampak agak longgar, seolah-olah telah terabaikan selama bertahun-tahun dan kini hampir separuh manik-maniknya telah hilang. Hanya tersisa 8 manik-manik kenari berukir gambar Dewa Hujan, Dewa Petir, dan dewa-dewa lainnya, masing-masing sebesar ibu jari. Manik-manik kenari tersebut memancarkan aura kuno, dan setiap potret dewa-dewa purba tampak bersemangat dan tampak hidup. Liu Ximao tersenyum tipis dan menjelaskan, "Kau hanya perlu mengambil sebuah manik dan melemparkannya ke tanah untuk memanggil angin, hujan, petir, api, atau kekuatan lainnya. Kekuatan yang dilepaskan oleh manik kenari yang pecah akan setara dengan serangan penuh seorang abadi bumi tingkat inti emas biasa. Namun, manik kenari akan hancur setelah digunakan, jadi harta abadi ini tidak bisa dianggap sangat bagus. Meski begitu, Tuan Chen sedang terluka saat ini, jadi tidak ideal bagimu untuk terlalu sering berbenturan dengan orang lain. Dalam hal ini, harta ini memang sangat cocok untuk Tuan Chen." Chen Ping'an menerima gelang kenari itu dan dengan hati-hati menyelipkannya ke dalam lengan bajunya, sambil berkata dengan penuh rasa terima kasih, "Memang benar. Terima kasih atas kebaikan Anda, Tuan Pulau Liu." Liu Ximao tersenyum tipis dan melanjutkan, 3 hal terjadi baru-baru ini yang mengejutkan Kekaisaran Vermilion bercahaya serta seluruh negara bawahannya. Pertama, kultivator pedang tingkat 9 yang bersembunyi di Danau Gulungan Bambu dikejar lebih dari 500 km jauhnya oleh seorang wanita muda berbaju hijau dan seorang pria muda berbaju putih, dan akhirnya, mereka bekerja sama untuk membunuh kultivator pedang yang kuat itu.
Wanita muda berbaju hijau itu tak lain adalah kultivator tak bernama yang telah menghancurkan aula leluhur Gunung Hibiscus selama pertemuan para penguasa pulau di Pulau Istana Willow, dan dikabarkan bahwa ia sebenarnya adalah pejabat tongkat lengket dari Kekaisaran Li Agung. Adapun pemuda berbaju putih yang tiba-tiba muncul entah dari mana, ia memiliki kekuatan Dao yang luar biasa dan memiliki segudang harta abadi. Dia tampak tenang dan santai saat mengejar musuhnya, sementara di sisi lain, pendekar pedang tingkat 9 tampak sangat acak-acakan jika dibandingkan. Liu Ximao tersenyum dan menatap Chen Ping'an setelah mengatakan ini. Apa yang dikatakan Pulau Oriole? Tanya Chen Ping'an. Pasangan abadi bumi dari Pulau Oriole segera mengunjungi Tan Yuanyi setelah mendengar berita itu, meminta perlindungannya. Dapat dikatakan bahwa mereka sepenuhnya berpihak pada Kekaisaran Li Agung, jawab Liu Ximao. Ini kabar baik, kata Chen Ping'an sambil mengangguk. Kedua, Jenderal Besar Xu Gaoshan mengumumkan bahwa ia akan menerobos ibu kota negara Shishi sebelum Festival Lentera pada tanggal 15, lanjut Liu Ximao. Ia lebih lanjut mengatakan bahwa mereka yang tidak bersedia menemani klan Han Kekaisaran negara Shishi dalam kematian cukup menempelkan Dewa Pintu klan Chao dan klan Yuan Kekaisaran Li Agung di pintu depan mereka sebelum tanggal tersebut. Ini hanya berlaku untuk keluarga dan klan yang memiliki pejabat dan bangsawan, dan mereka dapat menghindari konflik apapun jika mereka mematuhinya. Ketika pasukan kavaleri berat Kekaisaran Li Agung menerobos ibu kota, mereka yang menolak untuk mematuhi semuanya akan dianggap sebagai sisa-sisa kejahatan di pihak klan Han Kekaisaran. Sedangkan bagi penduduk biasa ibu kota, mereka cukup memasang Dewa Pintu Kekaisaran Li Agung dalam waktu 3 hari setelah ibu kota jatuh agar tidak dianggap sebagai musuh. Mereka yang tidak memajang Dewa Pintu Kekaisaran Li Agung di pintu depan mereka setelah tanggal ini akan diingat dan dihukum di masa mendatang. Untuk menyusun strategi terlebih dahulu, dan menyerang jiwa musuh, komentar Chen Ping'an lirih. Ada sorot geli di mata Liu Ximao saat ia melanjutkan, mengenai hal ketiga, akan dianggap cukup penting jika dunia sedang menikmati kedamaian dan kemakmuran saat ini. Namun, hal itu sama sekali tidak menarik perhatian dalam situasi saat ini. Pangeran Han Jingxin, putra kaisar negara batu sikat yang paling dimanja, dibunuh dengan kejam di daerah pedesaan yang terpencil. Jenazahnya tidak lengkap, dan tetua tamu Zheng dari keluarga kekaisaran tidak ditemukan dimanapun. Hu Han, seniman bela diri nomor 1 negara batu sikat, juga ditemukan terpenggal. Seorang asisten menteri dari Kementerian Ritus Kekaisaran Li Agung telah mengunjungi prefektur mata air naga secara pribadi, dan selain memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan kuil cendekiawan dan kuil orang bijak bela diri, ia juga secara pribadi mengunjungi Dewa Gunung Weibo, dan menawarkan saran baru selama percakapan mereka. Istana Kekaisaran Li Agung baru-baru ini membeli kembali banyak gunung yang ditinggalkan oleh pasukan abadi, jadi mereka berencana menggunakan kesempatan ini untuk berbisnis besar dengan Chen Ping'an. Kekaisaran Li Agung masih berutang beberapa koin tembaga esensi emas kepada Chen Ping'an, sehingga Chen Ping'an dapat menggunakan koin-koin ini untuk membeli apa yang disebut gunung-gunung dewasa yang sudah memiliki tempat tinggal abadi dan formasi pelindung gunung peninggalan pasukan abadi. Jika Chen Ping'an menyetujui proposal ini, ia bisa mendapatkan hampir 30% wilayah pegunungan di sebelah barat prefektur Longquan dalam sekali jalan. Mengabaikan kelimpahan energi spiritual di pegunungan ini dan hanya berfokus pada ukurannya, Chen Ping'an akan menjadi tuan tanah besar yang hampir menyaingi Sagi Ruan Qiong. Wei Bo sangat jujur dalam suratnya, mengatakan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat menguntungkan bagi Chen Ping'an. Namun, ada beberapa risiko penting yang terlibat, yaitu ikatan Chen Ping'an dengan Kekaisaran Li Agung akan semakin dalam dan kuat. Tidak akan mudah baginya untuk lepas tangan dari hubungan ini di masa depan, dan ia tidak akan bisa begitu saja menjual pegunungannya seperti yang dilakukan klan Shu dari kota angin ringan jika keadaan memburuk. Istana Kekaisaran Li Agung juga telah menetapkan beberapa syarat, yaitu Chen Ping'an harus menandatangani kontrak khusus jika ingin memiliki tanah seluas itu di prefektur Longquan. Gunung Yunhua, Gunung Utara Negara, akan menjadi lokasi aliansi mereka, dan Istana Kekaisaran Li Agung, Weibo, dan Chen Ping'an akan menandatangani kontrak aliansi tingkat 2 kekaisaran. Kontrak aliansi tingkat pertama melibatkan dewa-dewa formal 5 gunung yang muncul bersama-sama, dan kontrak semacam itu juga perlu dicap dengan stempel kekaisaran. Tentu saja, kontrak penting seperti itu hanya akan ditandatangani dengan para kultivator 5 tingkat atas yang dapat memengaruhi nasib bangsa. Hanya dengan begitulah Kekaisaran Li Agung akan melakukan upaya sebesar itu. Wei Bo juga mengatakan dengan terus terang bahwa Chen Ping'an dapat mempertimbangkan hubungan dan kepercayaannya kepada Wei Bo ketika mempertimbangkan apakah akan menandatangani kontrak aliansi ini atau tidak. Namun, pertimbangan ini seharusnya hanya memainkan peran kecil dalam keputusan akhirnya. Seseorang harus sangat tekun dan berhati-hati dalam hal-hal yang berkaitan dengan Dao Agung. Di akhir surat rahasia itu, Wei Bo mengatakan bahwa masalah ini tidak mendesak dan ia bisa membantu Chen Ping'an menundanya selama 6 bulan hingga 1 tahun lagi, agar ia bisa memikirkannya dengan matang.
Meskipun keadaan di benua botol harta karun timur jauh lebih jelas saat itu, dengan Kekaisaran Li Agung yang telah mengalahkan Kekaisaran Vermilion bercahaya dan melanjutkan ekspedisi mereka ke selatan, masalahnya hanyalah Wei Buo, sang perantara, dan Chen Ping'an, sang pembeli, yang perlu sedikit lebih berani dalam mendesak penandatanganan kontrak aliansi dengan Kekaisaran Li Agung. Hal ini sangat wajar ketika berbisnis di pegunungan maupun di luar pegunungan, jadi Chen Ping'an tidak perlu merasa terganggu atau malu. Setelah membaca surat rahasia itu, Chen Ping'an membuka tempat peristirahatan pedang kecilnya dan menggunakan pedang terbang pembawa pesan untuk mengirim pesan kepada Liu Ximao. Setelah itu, kepala Pulau Liu dapat membantunya mengirimkan surat ke Gunung Yunwu, dan balasannya hanya perlu satu kata, oke. Setelah selesai, Chen Ping'an berjalan ke jendela dan melihat keluar. Jenderal Xu Mao dari negara Stonebrush sangat ambisius, dan orang-orang seperti dia memiliki peluang yang sangat besar untuk mencapai hal-hal besar dan menduduki posisi tinggi di masa kacau seperti ini. Setelah Kekaisaran Li Agung mengalahkan Kekaisaran Vermilion bercahaya dan terus bergerak ke selatan, Xu Mao, yang sudah menjadi perwira militer tingkat menengah di Kekaisaran Li Agung, akan mampu memimpin pasukan kavaleri elit, membuatnya semakin kuat. Saat pasukan bergerak ke selatan, hal itu akan memberi Xu Mao kesempatan untuk mendapatkan sejumlah besar jasa militer. Yang terpenting, temperamen dan kemampuan Xu Mao jauh lebih unggul daripada Pangeran Han Jingxin, dan yang kurang darinya hanyalah status yang secara alamiah tinggi. Konon, Xu Gaoshan juga lahir dari keluarga yang relatif miskin di daerah perbatasan, mirip dengan Xu Mao dari negara Sikat Batu. Dengan demikian, masuk akal untuk menyimpulkan bahwa perlakuan khusus yang diberikan kepada Xu Mao dan promosinya yang cepat menjadi pejabat militer berkaitan dengan fakta ini. Xu Mao juga akan diberi penghargaan jika ia membelot ke Jenderal Cao Ping, jenderal besar lainnya dari klan Pilar di Kekaisaran Li Besar, tetapi ia pasti tidak akan menikmati promosi langsung ke posisi pejabat militer tingkat 4. Mungkin ia juga akan dihargai dan dipromosikan ke posisi-posisi penting di masa depan, tetapi kecepatan kenaikan pangkatnya pasti akan lebih lambat. Chen Ping'an melewati banyak kota kabupaten dan kota prefektur selama perjalanannya ke utara, dan kavaleri berat di bawah komando Xu Gaoshan tentu saja tidak sempurna dan tanpa celah. Namun, banyak aturan militer pasukan Kekaisaran Li Besar masih samar-samar terlihat. Misalnya, anggota setia negara Sikat Batu telah mencoba membunuh seorang cendekiawan pelayan Kekaisaran Li Agung di kota kelahiran Yougonian, kota provinsi yang kumuh itu, dan Kekaisaran Li Agung segera mengerahkan pasukan kavaleri elit sebagai bala bantuan. Bekerja sama dengan para kultivator yang menyertai pasukan, mereka telah menangkap dan mengeksekusi semua pelaku utama, menggantung kepala mereka di tembok kota. Sementara itu, beberapa kaki tangan berpangkat tinggi dari negara Sikat Batu di penjara, dengan anggota klan mereka juga ditempatkan di tahanan rumah. Namun, tidak ada implikasi atau hukuman yang tidak perlu. Hal lain juga terjadi selama waktu ini, sesuatu yang membuat Chen Ping'an memandang Xu Gaoshan dengan cara baru. Pada suatu malam yang berangin dan bersalju, seorang anak laki-laki diam-diam menyelinap ke tembok kota untuk mencuri kepala gurunya yang terhormat. Ia ditemukan oleh para penjaga di tembok kota, namun ia masih berhasil melarikan diri. Namun, tak lama kemudian seniman bela diri muda itu ditangkap oleh dua sekretaris bela diri Kekaisaran Li Agung. Masalah ini bisa dianggap besar atau kecil, terutama karena merupakan kejahatan tanpa preseden selama ekspedisi Kekaisaran Li Agung ke selatan. Hal ini dilaporkan ke seluruh jajaran, dan akhirnya menarik perhatian Jenderal Xu Gaoshan. Xu Gaoshan memerintahkan bawahannya untuk membawa pendekar muda itu ke tenda sang jenderal, dan setelah berbincang dengannya, Xu Gaoshan melemparkan sekantong besar perak kepadanya dan mengizinkannya untuk menguburkan jenazah gurunya secara utuh. Satu-satunya permintaannya adalah agar pendekar muda itu ingat bahwa pelaku sebenarnya di balik kematian gurunya adalah Xu Gaoshan, jadi ia tidak boleh menimbulkan masalah bagi pasukan perbatasan Kekaisaran Li Agung di masa mendatang, terutama masalah bagi para pejabat akademis. Jika pendekar muda itu ingin membalas dendam di masa mendatang, maka ia harus langsung mencari Xu Gaoshan. Kabar tentang masalah ini menyebar luas di kalangan pejabat dan dunia kultivasi di wilayah tengah negara Sikat Batu. Setelah ini, muncullah hal penting pertama yang disebutkan Liu Ximao. Wanita muda berbaju hijau dan anak laki-laki berbaju putih. Chen Ping'an tersenyum saat memikirkan hal ini. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benak Chen Ping'an, dan ia melompat ke ambang jendela sebelum mengetukkan kakinya pelan dan melompat ke bubungan atap. Ia berjalan perlahan, tanpa tujuan di benaknya. Ia hanya berjalan-jalan di sepanjang bubungan atap. Labu pemeliharaan pedang masih ada di atas meja, dan ia juga tidak membawa golok bambu dan replika Agung Ku Huang. Ia berbuat sesuka hatinya tanpa melampaui batas. Ia bisa pergi kemanapun ia mau di langit dan bumi yang luas ini. Akhirnya, Chen Ping'an berhenti dan berdiri di atap yang melengkung, memejamkan mata, dan mulai berlatih meditasi berdiri. Namun, ia tidak bertahan lama, dan malah menajamkan telinganya untuk mendengarkan suara salju yang mencair.
Mungkin orang ini adalah seorang sekretaris bela diri dari Kekaisaran Li Agung yang ditempatkan di kota ini, atau mungkin mereka adalah seorang kultivator pendamping dari suatu gunung di Kekaisaran Li Agung. Tentu saja, mungkin juga mereka adalah seorang kultivator dari Gunung Bela Diri Sejati, sebuah kuil leluhur sekte militer. Pemuda itu mengenakan zirah tipis, dan ia juga sedang berjalan di sepanjang bubungan atap kota. Ia tidak ada kegiatan hari ini, dan secara teknis ia juga bukan anggota tentara, jadi ia memegang sebotol anggur yang telah dihangatkannya sebelumnya sambil berhenti di sebuah atap melengkung beberapa puluh langkah dari Chen Ping'an. Menggunakan dialek resmi benua Vial Harta Karun Timur, ia tersenyum dan berkata, menikmati pemandangan saja tidak masalah, bahkan mengunjungi tembok kota provinsi pun tidak masalah. Kebetulan saya datang ke sini untuk menenangkan pikiran, jadi saya bisa menemani Anda jika Anda mau. Ini adalah perkenalan yang sangat sopan, dan setelah pasukan kavaleri berat Kekaisaran Li Agung yang tak terhentikan, semua orang dan segala sesuatu yang bukan dari Kekaisaran Li Agung memang dapat dipandang sebagai orang luar dan pengikut. Namun, ada juga nada waspada dalam kata-kata kultivator muda itu. Chen Ping'an tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu menjawab, tidak perlu, aku baru saja akan kembali. Kultivator muda itu tercengang, tetapi ia langsung tertawa terbahak-bahak, mengangkat kendi anggurnya tinggi-tinggi. Ternyata, pemuda berjubah katun biru itu fasih berbicara menggunakan dialek resmi Kekaisaran Li Agung. Maka, sekretaris bela diri yang masih muda namun telah bertempur di atas kuda selama hampir 10 tahun itu berkata dengan suara lantang, aku Guan Yiran dari Prefektur Yunting, Provinsi Yi. Terlihat keraguan di wajah Chen Ping'an, terutama karena sekarang bukan waktu yang tepat untuk mengungkapkan identitasnya. Karena itu, ia hanya tersenyum meminta maaf dan menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima. Guan Yiran tertawa terbahak-bahak dan berkata, jika kalian menghadapi kesulitan di masa mendatang, kalian dapat meminta bantuan dari kavaleri berat Kekaisaran Li Agung. Dimanapun kavaleri kita berada, disitulah wilayah Kekaisaran Li Agung terbentang. Chen Ping'an tampak sedikit terombang-ambing, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Hari ketiga tahun baru tiba, dan Chen Ping'an meninggalkan kota provinsi bersama Ma Dui dan Zheng Yihe, melanjutkan perjalanan mereka menuju perbatasan utara negara Sikat Batu. Salju tebal perlahan mencair. Musim semi menyambut datangnya kehijauan yang rimbun, sinar matahari berkilauan di atas daun-daun locust yang bermekaran. Zheng Yihe memperoleh banyak harta karun selama perjalanan mereka, misalnya, sebuah stempel militer seorang pejabat militer dari negara Sikat Batu yang bertuliskan, dibuat oleh Li Chao. Ada juga banyak barang antik dan barang-barang antik yang dibuang begitu saja seperti sampah, kebanyakan berupa bejana besar atau barang-barang kecil yang indah. Kemungkinan besar barang-barang berukuran biasa yang mudah dibawa-bawa telah dibawa pergi oleh rakyat jelata yang melarikan diri. Banyak barang-barang yang terbengkalai itu mungkin bernilai puluhan atau bahkan ratusan koin emas di masa damai, namun kini berserakan di tanah seperti sampah tak berharga. Ada karya-karya kaligrafi dan lukisan terkenal dan mahal yang sudah basah kuyup dan rusak oleh lumpur, dan harta karun berharga yang telah dijual murah ke toko-toko di kota-kota yang belum dirusak oleh api perang. Ma Dui adalah orang yang tamak, dan Zheng Yihe, secara mengejutkan, bahkan lebih tamak lagi. Setiap kali mereka memiliki waktu luang setelah mendirikan kios bubur dan toko obat, mereka berdua akan berkeliling kota untuk mencari harta karun murah. Mereka sudah 2 kali meminjam uang dari Chen Ping'an, tetapi jumlahnya hanya sedikit, hanya 12 koin kepingan salju. Namun, tidak mudah untuk menukarnya dengan emas dan perak fana, dan perlu mengunjungi stasiun feri abadi atau penginapan abadi untuk melakukannya. Untungnya, salah satu entitas yin perempuan yang tinggal di jimat kecantikan kulit rubah berasal dari kekuatan abadi kelas 1 yang relatif kuat di negara Sikat Batu. Setelah membantunya memenuhi keinginan terakhirnya, Chen Ping'an menukar beberapa koin abadi dengan emas dan perak fana dengan kekuatan abadi tersebut. Ia kemudian memberikan emas dan perak tersebut kepada Ma Dui dan Zheng Yihe, membiarkan mereka menghabiskannya sesuka hati. Mengenai hal ini, Ma Dui secara khusus mendesak Chen Ping'an untuk membuat kotak bambu besar untuknya sehingga dia punya tempat untuk menyimpan uang. Chen Ping'an tidak keberatan dengan hal ini, dan ia memberi mereka kebebasan yang besar selama hal ini tidak menghambat kultivasi mereka dan berdampak negatif pada fokus mereka pada hal-hal yang semestinya. Hari ini mereka berada di sebuah kota prefektur kecil di dekat perbatasan, dan setelah Chen Ping'an bertemu dengan pejabat setempat, Zheng Yihe dan Ma Dui mulai dengan cekatan menyusun rencana untuk kios bubur dan toko obat. Mereka tidak berani mengambil jalan pintas saat mengerjakan hal-hal ini, dan baru setelah selesai bekerja hari itu mereka berani dengan senang hati mengunjungi berbagai toko untuk membeli harta karun dengan harga murah. Ini karena meskipun Tuan Chen tidak pernah terlibat dalam perencanaan, juga tidak pernah banyak bicara, mereka berdua sudah sangat memahami temperamen dan cara kerjanya setelah bepergian bersamanya begitu lama. Tuan Chen akan mengamati dan memperhatikan segalanya, dan ia juga akan melihat lebih jauh dan lebih dalam daripada mereka berdua.
Adapun banyak barang antik dan barang-barang antik yang mereka beli dengan uang pinjaman dari Tuan Chen, semuanya disimpan sementara di dalam harta karun minimisasi Tuan Chen. Kemampuan mereka untuk memilih harta karun berharga terutama berkat didikan Ma Dui di keluarga kaya. Ia juga pernah mengelola toko perhiasan di Danau Gulungan Bambu, jadi wajar saja jika kemampuan penilaiannya jauh lebih unggul daripada Zheng Yihe. Seiring berjalannya waktu, Chen Ping'an mulai khawatir Ma Dui juga akan melakukan kesalahan atau tertipu. Lagi pula, sebagian besar harta karun yang ia dan Zheng Yihe beli adalah barang-barang lain-lain yang jatuh ke tangan rakyat jelata dari keluarga kaya di negeri Sikat Batu. Harta karun ini hadir dalam berbagai bentuk dan ukuran. Dengan pemikiran ini, Chen Ping'an memanggil entitas Yin tingkat 5 menengah dari pagoda glasir berwarna dan memintanya untuk mengawasi situasi demi Ma Dui dan Zheng Yihe. Namun, entitas Yin yang diubah menjadi hantu penjaga oleh Ma Yuanxi dari kediaman Vermilion Court langsung kecanduan tugas ini, bahkan sampai memasukkan jimat kecantikan kulit rubah dan muncul di dunia sebagai seorang wanita. Setelah berkorban begitu banyak setelah menjadi kultivator tingkat pengamatan laut semasa hidupnya, jelaslah bahwa informasi yang tercatat di buku catatan Chen Ping'an adalah kebenaran mutlak. Kultivator dari Danau Gulungan Bambu ini memang kecanduan mengoleksi segala macam barang antik, sampah. Tercatat di buku catatan Chen Ping'an adalah komentar dari seorang dewa bumi bertahun-tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa kultivator tingkat pengamatan laut ini, yang selalu memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan, pasti sudah naik ke tingkat gerbang naga sejak lama jika bukan karena pemborosan uangnya yang mencolok untuk harta karun ini. Chen Ping'an juga memberikan kebebasan yang luar biasa kepada kultivator tua itu. Meskipun ia mengembara ke seluruh dunia dengan kecantikan yang lincah, ia selalu duduk dengan kaki terbuka lebar, sikap yang kurang sopan. Namun, Chen Ping'an tidak terpengaruh oleh hal ini, terutama karena ia pernah menghadapi situasi serupa sebelumnya. Sejujurnya, Du Mao, yang bertingkah feminin dan menggoyangkan pinggulnya saat berjalan bahkan lebih menjijikkan. Malam tiba, dan satu manusia dan dua hantu itu kembali mengunjungi berbagai toko besar di kota untuk mencari barang murah. Namun, semakin sering mereka melakukan ini, semakin besar kemungkinan mereka akan menghadapi masalah. Lagi pula, harta karun yang bahkan dapat menarik seorang kultivator tingkat pengamatan laut secara alami juga akan menarik kultivator pengembara biasa. Bahkan, para dewa resmi pun sengaja mengunjungi negara-negara yang dilanda perang ini dan memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan uang. Dari harta pusaka yang diwariskan banyak klan kaya dari generasi ke generasi, memang ada beberapa yang diabaikan oleh klan tersebut meskipun memiliki energi spiritual yang cukup. Jika seseorang cukup beruntung menemukan harta karun semacam itu, sangat mungkin baginya untuk mendapatkan puluhan atau bahkan ratusan koin kepingan salju. Dalam konteks inilah Zheng Yihe dan yang lainnya akan bertemu dengan para kultivator yang sepaham. Namun, mereka hampir terlibat konflik dengan beberapa orang di kota besar belum lama ini, dengan pihak lawan adalah sekelompok dewa resmi dari kekuatan abadi terkemuka di negara Sikat Batu. Masing-masing pihak mengutarakan alasan dan kelebihannya masing-masing, dan tidak ada pihak yang bertindak secara dominan. Pada akhirnya, Chen Ping'an-lah yang maju dan menyelesaikan masalah, menyuruh Zheng Yihe untuk menyerahkan alat spiritual itu secara sukarela. Pihak lain juga berhenti sejenak, mengundang kultivator pengembara, Tuan Chen, untuk minum-minum dan mengobrol. Meskipun demikian, Ma Dui masih menggerutu dan mengeluh panjang lebar tentang Chen Ping'an setelahnya. Chen Ping'an mengunjungi sebuah toko daging anjing di kota, dan ini adalah kunjungannya yang kedua. Sebenarnya, Chen Ping'an sama sekali tidak suka makan daging anjing. Lebih tepatnya, ia belum pernah makan daging anjing seumur hidupnya. Namun, toko itu juga menjual makanan lain, dan orang asing yang tidak makan daging anjing duduk sendirian di meja, tidak minum anggur dan berbicara dengan aksen yang menggunakan dialek resmi bangsa Sikat Batu. Meja-meja di sebelahnya sedang menikmati daging anjing rebus panas yang mengepul, sambil terus mendentingkan gelas anggur. Hal ini membuat pemuda berjubah katun biru itu tampak mencolok. Untungnya, toko yang telah berdiri lebih dari 100 tahun dan diwariskan turun-temurun ini tidak mendiskriminasi pelanggannya. Seorang pria tua bekerja di konter, putranya bekerja sebagai koki, dan cucunya yang masih kecil konon adalah seorang cendekiawan cilik yang terkenal di jalanan sekitar. Maka tak jarang orang bercanda tentang hilangnya toko itu di kemudian hari, yang mana lelaki tua yang humoris dan koki yang tanpa ekspresi itu hanya menjawab bahwa itu sudah takdir, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, sedikit rasa bangga muncul di wajah koki yang tak tersenyum itu setiap kali mendengar candaan itu. Keluarga mereka akhirnya dikaruniai seorang anak cerdas yang memiliki harapan untuk meraih kesuksesan dalam ujian kekaisaran di masa depan, jadi apalagi yang lebih beruntung dari ini? Dunia sedang kacau saat ini, tetapi pada akhirnya akan tiba saatnya kekacauan mereda dan kedamaian kembali. Toko daging anjing di gang itu ramai seperti biasa malam ini, mencerminkan bisnis mereka yang sedang berkembang pesat.
Meskipun pasukan barbar utara Kekaisaran Li Agung telah menerobos kota mereka selama musim panas tahun lalu, hanya sedikit orang yang tewas akibatnya, dan pasukan Kekaisaran Li Agung segera pergi dan terus bergerak ke selatan. Hanya beberapa orang barbar yang fasih dalam dialek resmi negara Sikat Batu yang tetap tinggal untuk mengawasi para pejabat kota prefektur, meskipun mereka jarang menunjukkan diri di depan umum. Kurangnya kekerasan dan pengambil alihan yang relatif mulus oleh Kekaisaran Li Agung sebagian besar berkat kepengecutan pengawas prefektur. Ia melarikan diri dengan harta dan barang berharganya, dan konon ia bahkan meninggalkan stempel resminya. Setelah berganti jubah Konfusianisme biru, ia melarikan diri larut malam jauh sebelum kedatangan kavaleri berat Kekaisaran Li Agung, diam-diam meninggalkan kota dan melarikan diri jauh di bawah perlindungan pengawal pribadinya. Ia langsung melarikan diri ke selatan, dan jelas bahwa ia tidak berniat kembali ke istana Kekaisaran untuk mengabdi sebagai pejabat. Selain itu, seorang anak laki-laki yang sangat kecoklatan dan bisu bekerja sebagai pelayan toko di restoran daging anjing, dan anak laki-laki kurus itu bertanggung jawab untuk menyambut pelanggan dan menyajikan makanan serta air. Ia tampak tidak pintar sama sekali. Konon ia adalah seorang pengungsi yang melarikan diri ke sini dari perbatasan, dan pemiliknya yang baik hati telah memutuskan untuk menerimanya sebagai pelayan toko. Lebih dari setengah tahun telah berlalu, namun anak laki-laki itu masih tidak disenangi seperti biasanya, sebagian besar pelanggan tetap toko itu tidak suka berinteraksi dengannya. Hari sudah larut malam, dan banyak pelanggan sudah selesai makan dan pergi. Namun, aroma daging anjing masih tercium di toko. Chen Ping'an duduk di dekat pintu masuk dan meminta sepoci anggur lokal. Penjaga toko tua itu sedang minum bersama pelanggan tetap di mejanya, jelas-jelas mabuk, dengan wajah memerah saat ia bercerita tentang cucu kesayangannya. Setiap kali ia bercerita tentang cucunya, lelaki tua yang hanya bisa minum setengah liter anggur itu langsung bisa minum 2 atau 3 kali lipat. Sambil minum, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia tidak bisa menurunkan harga hanya karena ia mabuk. Dunia sedang kacau saat ini, dan membeli anjing menjadi jauh lebih sulit, baik di kota prefektur maupun di desa-desa terdekat. Pelanggan juga lebih sedikit daripada sebelumnya, dan uang di saku pelanggan yang datang jauh lebih sedikit. Karena itu, sangat penting bagi mereka untuk mengelola keuangan dengan baik. Mereka harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk pendidikan cucu mereka, dan mereka tidak bisa berhemat kalau cucu mereka dipandang rendah oleh teman-teman sekelasnya. Semua mahasiswa yang berpendidikan tinggi perlu berwajah. Anak laki-laki muda berkulit sawo matang dan kurus itu masih sibuk bekerja, membersihkan meja dengan membelakangi Chen Ping'an. Setelah Chen Ping'an selesai mencuci piring dan 2 mangkuk nasi, ia meminta beberapa piring camilan tambahan untuk dinikmati bersama anggurnya. Ia tidak banyak minum, tetapi sumpitnya tak pernah berhenti, jadi tak lama kemudian ia hampir menghabiskan piring camilannya juga. Chen Ping'an tiba-tiba memanggil nama anak laki-laki berkulit sawo matang dan kurus itu, menarik perhatiannya dan bertanya, "Saya perlu menjamu tamu sebentar lagi, jadi selain ayam kampung, apakah ada ikan mas segar yang ditangkap di tong air di halaman belakang?" Anak laki-laki berkulit sawo matang itu mengangguk dalam diam dan acuh tak acuh. Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, beritahu koki bahwa dia bisa mulai memasak. Teman saya akan datang setelah dia selesai." "Oh, iya, suruh dia memasak babi panggang rebung juga." Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu mengangguk lagi, berjalan ke halaman belakang dan memberi isyarat kepada pria yang sedang duduk di dapur beristirahat. Pria itu baru saja duduk untuk beristirahat sejenak, jadi ia tersenyum dan mengumpat sebelum berdiri untuk menyembelih ayam dan menyiapkan ikan. Ia perlu bekerja lagi, tetapi bisnis mana yang tidak ingin menghasilkan uang? Ada raut wajah yang rumit di wajah anak laki-laki berkulit kecoklatan itu saat ia menatap pria yang berjalan menuju tong air, dan akhirnya, ia diam-diam meninggalkan dapur dan berjalan ke kandang ayam untuk menangkap ayam terbesar. Pria itu tertawa dan memarahinya, mengatakan bahwa ia menyimpan ayam bergizi ini untuk putranya. Mendengar ini, anak laki-laki berkulit kecoklatan itu kembali ke kandang ayam untuk mengambil ayam terkecil. Pria itu masih tidak puas, mengatakan bahwa meskipun pelanggan tidak melihat perbedaan ukuran hidangan, mereka yang menjalankan bisnis harus tetap jujur dan adil. Ia langsung pergi ke kandang ayam untuk mengambil ayam yang relatif besar, menyerahkannya kepada anak laki-laki berkulit kecoklatan untuk disiapkan. Anak laki-laki itu sudah cukup mahir dalam tugas ini. Sementara itu, pria itu pergi menangkap ikan mas yang masih hidup dari tong air. Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu melirik kandang anjing di sudut sebelum segera mengalihkan pandangannya. Hidangan pertama, ikan mas sungai rebus, diantar ke meja Chen Ping'an. Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu melihat bahwa teman pelanggan itu masih belum datang. Chen Ping'an berkata bahwa ia akan menunggu sedikit lebih lama, dan temannya akan datang ketika hidangan kedua disajikan. Namun, anak laki-laki berkulit kecoklatan itu melihat bahwa teman pelanggan itu masih belum datang bahkan setelah ia menyajikan babi rebus rebung dan ayam bawang jahe.
Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu baru saja hendak pergi. Namun, pemuda yang tampak sakit-sakitan berjubah katun biru tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Semua hidangan sudah datang, jadi silakan duduk." Wajah pemuda berkulit kecoklatan itu tampak bingung. Hanya ada satu meja pelanggan tersisa di toko daging anjing itu, dan pemilik toko tua itu sudah mulai berbicara cadel sambil terus membujuk pelanggannya untuk minum. Tentu saja, ia juga tidak menahan diri untuk minum, dan kemungkinan besar ia sudah lupa akan niat awalnya untuk tidak memberikan diskon kepada pelanggan-pelanggan ini. "Kudengar kau sudah tahu bahwa aku telah melihat penyamaranmu dan menebak identitasmu," kata Chen Ping'an kepada pemuda berkulit kecoklatan itu. "Pada saat yang sama, kau juga sudah menduga bahwa aku seorang kultivator. Kalau tidak, kau tidak akan mengambil jalan memutar di sekitarku saat membawakan makanan dan anggur untuk pelanggan, entah sengaja atau tidak. Kau juga tidak akan sengaja menghindari tatapanku. Kalau begitu, izinkan aku mentraktirmu makan. Lagi pula, ini hanya masalah kecil. Makanan dan anggurnya semua dibawa olehmu, jadi kalau ada yang takut, seharusnya aku, bukan kau." "Apa yang kau takutkan?" Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu tampak sangat ragu. Chen Ping'an melirik meja di kejauhan dan berkata dengan senyum tipis, "Kau tidak perlu khawatir. Penjaga toko tua itu sudah mabuk, dan para pelanggan itu semua orang biasa yang tidak akan bisa mendengar percakapan kita." Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu duduk di hadapan Chen Ping'an, tetapi ia tidak mengambil sumpit untuk makan. Chen Ping'an mengambil sumpitnya dan mengambil sepotong ikan mas sungai, mencondongkan tubuh ke depan, dan meletakkan daging itu di mangkuk anak laki-laki berkulit kecoklatan itu. Ia kemudian mengambil beberapa potong daging babi dan ayam panggang, lalu meletakkannya di mangkuk anak laki-laki berkulit kecoklatan itu. Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu mengerutkan kening dalam-dalam sambil menatap orang asing di depannya. Chen Ping'an mengambil beberapa sayuran setelah melakukan ini, menyendok nasi ke mulutnya dan mengunyahnya dengan sangat hati-hati. Ia kemudian bertanya, "Berapa banyak orang yang ingin kau bunuh?" Koki itu pasti salah satu target, dan pemilik toko tua yang ahli menangkap anjing itu juga pasti target. Dia telah membeli banyak anjing dari pasar sebelumnya, dan dia juga telah mencuri banyak anjing dari desa-desa. Jadi, bagaimana dengan anak kecil yang masih sekolah itu? Apakah kau akan membunuhnya juga? Dan bagaimana dengan pelanggan tetap yang selalu makan daging anjing di sini? Berapa banyak dari mereka yang kau ingat? Apakah kau akan membunuh mereka juga? Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu mengepalkan tangannya dan meletakkannya di lututnya, dengan mata sedingin es dan suaranya rendah saat ia bertanya dengan suara serak, "Apakah kau akan menghentikanku? Apa yang akan kau lakukan jika aku menghentikanmu? Dan apa yang akan kau lakukan jika aku tidak menghentikanmu?" Chen Ping'an membalas, "Aku berani membunuhmu kalau kau berani menghentikanku," jawab pemuda berkulit kecoklatan itu dengan suara rendah. Chen Ping'an memegang sumpitnya dengan satu tangan, tersenyum, dan memberi isyarat kepada pemuda berkulit kecoklatan itu dengan tangan lainnya, menyuruhnya makan makanan di mangkuknya terlebih dahulu. "Jangan khawatirkan apakah basis kultivasimu yang rendah ini cukup untuk membunuhku dan yang lainnya dulu. Bagaimana kalau kita makan dan minum sampai kenyang sebelum bertarung sampai mati? Berdasarkan harga pasaran saat ini, hidangan di meja ini seharusnya setidaknya seharga 7 atau 8 koin perak, kan? Dan ini sudah karena harga yang ditawarkan toko daging anjing ini relatif terjangkau. Jika ini adalah restoran di jalanan kota prefektur yang ramai, mereka mungkin berani mematok harga 1 tael perak ditambah 5 koin perak untuk hidangan ini. Lagi pula, mereka akan menyuruh pelanggan mereka untuk membayar atau pergi saja." Pemuda berkulit kecoklatan itu menatap tajam ke arah mata Chen Ping'an. Setelah beberapa saat, ia menundukkan kepala dan mulai makan, tanpa ragu mengambil daging dan sayuran dari 3 piring. Jika ia benar-benar akan dikalahkan oleh kultivator di depannya hari ini, setidaknya ia harus makan sepuasnya sebelum mati. Chen Ping'an berhenti makan begitu anak laki-laki itu mulai makan, dan ia hanya menuangkan sisa anggur ke dalam cangkirnya dan sesekali menyesapnya. Di saat yang sama, ia juga memakan sisa kacang di salah satu piring. Setelah Chen Ping'an selesai minum anggur dan menyantap camilan, ia memasukkan tangannya ke dalam lengan bajunya dan duduk begitu saja. Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu menyeka mulutnya dan meletakkan sumpitnya. "Aku bisa mengerti perasaanmu dan keinginanmu untuk membunuh orang setelah melihat mereka membunuh anjing dan memakan daging anjing. Namun, aku tidak bisa menerima hasil seperti itu," kata Chen Ping'an perlahan. Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu terkekeh dingin. "Ini karena kau punya prinsip dan alasanmu sendiri, dan kau bahkan rela mengorbankan nyawamu demi prinsip dan alasan itu," lanjut Chen Ping'an. "Namun, aku masih berharap kau bisa belajar lebih banyak tentang dunia. Misalnya, kau sudah makan ikan mas sungai, ayam kampung, dan babi dalam hidangan ini, dan kau hanya akan makan lebih banyak makanan lezat saat kau memulai jalur kultivasi di masa depan. Sebagai seorang abadi yang sebagian berasal dari pegunungan, kau akan menghadiri berbagai macam perjamuan selama kau tidak mati. Kau mungkin tamu,
atau bahkan tuan rumah. Bagaimanapun, kau akan selalu punya cukup ikan dan daging untuk dimakan selama itu bukan daging anjing, kan? Ada ekspresi bingung di wajah pemuda berkulit kecoklatan itu. Sekalipun aku tidak ada di sini untuk menghentikanmu hari ini, para kultivator yang mendampingi pasukan Kekaisaran Li Agung dan mengawasi seluruh kota ini pasti akan memburu dan membunuhmu begitu kau berhasil menjalankan rencanamu, kata Chen Ping'an perlahan. Sekalipun kau berhasil melarikan diri dari kota prefektur ini, berapa banyak pemakan anjing yang akan kau bunuh di masa depan? Kau mungkin membunuh 10 atau beberapa lusin hari ini, jadi mungkin kau akan membunuh 100 atau 1000 di masa depan? Lagi pula, kau tidak akan menyesal bahkan jika kau mati, kan? Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu menundukkan kepalanya. Karena aku sudah bertemu denganmu, aku tidak akan membiarkanmu membunuh siapapun hari ini, kata Chen Ping'an. Mungkin kau merasa aku bersikap tidak masuk akal dan mengandalkan kekuatanku untuk menindasmu, tapi ini tidak masalah. Berbicara dengan akal sehat adalah hal yang sangat rumit dan tidak disukai di dunia ini. Kenyataannya, kedua hal itu sama saja. Kau menganggap para pemakan anjing itu tidak masuk akal, dan kau akan membunuh pemilik toko tua itu, putranya, serta para pelanggan toko ini. Namun, para korbanmu dan anak-anak yang selamat tetapi tidak dapat bersekolah lagi juga akan merasa kau bersikap sangat tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Kau harus memahami prinsip-prinsip sederhana ini sebelum memutuskan untuk membunuh orang lain. Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu mendongak. Pemuda berjubah katun biru itu tampaknya benar-benar tidak ingin membuang-buang koin peraknya, dan ia segera mengambil sumpitnya dan mulai makan setelah melihat anak laki-laki berkulit kecoklatan itu berhenti makan. Setelah memakan sepotong daging babi panggang, Chen Ping'an mengambil sepotong ikan mas sungai rebus lainnya. Baru setelah memakannya, ia berkata, alasan aku melakukan semua ini dan mengatakan semua hal ini kepadamu adalah karena aku dapat mendeteksi keraguan dan konflik dalam pikiranmu. Kamu juga merasa bahwa orang tua dan koki menjijikan itu sebenarnya memiliki sisi baik mereka juga. Kamu harus menyadari bahwa aku telah bertemu banyak orang sebelumnya, dan ada beberapa manusia yang kurang manusiawi daripada roh sepertimu yang bekerja keras dan berusaha sekuat tenaga untuk berubah menjadi manusia. Bahkan, beberapa dari mereka bahkan lebih rendah daripada roh sepertimu. Jauh lebih rendah. Karena itu, aku bersedia mentraktirmu makanan ini dan juga. Chen Ping'an tersenyum dan mengambil sepotong perak lepas, meletakkannya di atas meja. Ia kemudian mengambil koin laser heat dan juga meletakkannya di atas meja, mengibaskannya dan membuatnya berhenti di dekat mangkuk anak laki-laki yang kecoklatan itu. Biar ku beritahu satu kemungkinan. Kau bisa menganggap koin panas rendah ini sebagai sesuatu yang kupinjamkan padamu, dan terserah padamu apakah kau akan membayarnya atau tidak di masa depan. Jika kau memutuskan untuk membayarnya, tidak masalah apakah itu dalam 10 tahun atau 100 tahun. Aku tahu ini akan sangat menyiksa, tapi kau bisa menahan rasa sakit di pikiranmu dan menahan diri untuk tidak membunuh orang-orang ini terlebih dahulu. Jika kau berhasil, kau akan bisa menggunakan uang ini untuk menyelamatkan lebih banyak orang sepertimu di masa depan. Ada banyak cara untuk melakukannya. Misalnya, kau bisa menjadi seorang abadi yang dihormati di mata hakim daerah terlebih dahulu, dan kau bisa membantu hakim daerah menyelesaikan beberapa masalah kecil namun misterius. Lagi pula, kau tidak akan bertemu dengan kultivator, tidak masuk akal, sepertiku di kota-kota kabupaten kecil, jadi kau akan mampu menghadapi semua hantu dan roh pembuat onar. Memanfaatkan kesempatan ini, kau bisa membujuk hakim daerah untuk melarang perdagangan daging anjing di wilayah hukumnya. Kau juga bisa menjadi pengusaha yang sangat kaya di suatu wilayah, dan kau bisa menawarkan harga yang sangat tinggi untuk membeli semua anjing di suatu prefektur atau provinsi, memaksa semua toko daging anjing untuk tutup. Tentu saja, kau juga bisa berkultivasi dengan sungguh-sungguh dan membangun kekuatanmu sendiri, menetapkan aturanmu sendiri di suatu wilayah yang radiusnya ratusan atau bahkan ribuan kilometer. Salah satu aturan ini bisa berkaitan dengan memperlakukan anjing dengan baik. Kenapa kau melakukan ini? Tanya anak laki-laki berkulit kecoklatan itu. Chen Ping'an berpikir sejenak sebelum tersenyum dan menjawab, meskipun aku sangat kecewa pada dunia dan diriku sendiri, aku tiba-tiba menyadari sesuatu baru-baru ini. Aku tetap perlu berbicara dengan akal sehat, betapapun mahalnya harga untuk berbicara dengan akal sehat. Apakah Tuan seorang pengikut Konfusianisme? Tanya pemuda berkulit sawo matang itu. Chen Ping'an ragu sejenak sebelum menggelengkan kepalanya dan menjawab, aku belum bisa dianggap sebagai pengikut Konfusianisme. Namun, aku memang seorang pendekar pedang. Pemuda berkulit sawo matang itu sedikit terkejut. Kau bisa meminjam lebih banyak uang dariku jika ini belum cukup. Namun, kita perlu mencatat utang-utangmu dengan jelas di masa mendatang. Chen Ping'an berdiri perlahan dan melanjutkan, pikirkan baik-baik. Aku tidak berharap kau langsung mengembalikan koin panas rendah itu. Sekalipun kau pintar dan pergi ke kota prefektur lain, aku tidak akan ikut campur selama kau tidak terlihat dan terdengar olehku. Namun,
Aku akan sangat senang mentraktirmu makanan ini jika kau memutuskan untuk memulai jalan baru. Aku tidak akan menyia-nyiakan uangku. Chen Ping'an meninggalkan toko daging anjing dan berjalan menyusuri gang kecil sendirian. Anak laki-laki berkulit kecoklatan itu tiba-tiba berlari keluar dan mengejar Chen Ping'an, bertanya, "Tuan, kau bilang aku bisa meminjam lebih banyak uang darimu nanti, tapi kau bahkan belum memberitahuku namamu atau kota asalmu. Bagaimana aku bisa menemukanmu kalau aku kehabisan uang nanti?" "Ah, begitu?" Chen Ping'an berdiri diam dan menggaruk kepalanya, lalu menjawab, "Saya hanya bersikap sopan padamu. Lagi pula, memberikan tawaran seperti itu tidak memerlukan biaya apapun." Senyum cerah tersungging di wajah pemuda berkulit kecoklatan itu. Setelah berubah wujud menjadi manusia, inilah pertama kalinya ia menemukan kesempatan yang begitu beruntung dan tersenyum begitu bahagia. Chen Ping'an menepuk kepala pemuda berkulit kecoklatan itu dan berkata, "Namaku Chen Ping'an, dan aku sedang menjelajahi negeri Sikat Batu saat ini. Namun, aku akan kembali ke Pulau Ngarai Cian di Danau Gulungan Bambu nanti. Ingatlah untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh, ya?" Chen Ping'an terus melangkah maju. "Tuan Chen, pemilik toko tua dan keluarganya sebenarnya orang baik, jadi aku pasti akan menawar mereka dengan harga yang sangat tinggi, begitu tingginya sehingga mereka tidak bisa menolak tawaranku untuk membeli toko ini," teriak pemuda berkulit kecoklatan itu. Setelahnya, anak bungsu di keluarga mereka dapat belajar dengan sungguh-sungguh di sekolah swasta dan perpustakaan kitab sucinya sendiri, dan mereka juga dapat menyewa guru terbaik di sekitar sini. Setelah itu, aku juga akan kembali ke pegunungan untuk berkultivasi dengan sungguh-sungguh. Membelakangi pemuda berkulit kecoklatan itu, pemuda berjubah katun biru langit yang tidak membawa pedang namun mengaku sebagai pendekar pedang itu hanya mengangkat tangan dan mengacungkan jempol. Akhirnya, pemuda berkulit kecoklatan itu bertanya dengan lantang, "Di mana pedangmu, Tuan Chen?" Chen Ping'an melangkah maju dan menjawab, "Di hatiku." Pendekar pedang muda itu berhenti sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak dan menambahkan satu komentar terakhir sebelum pergi. Hari sudah larut malam, dan hanya 3 kata yang bergema pelan di gang kecil itu. Cepat sekali. Perencanaan dan pelaksanaan kios bubur dan toko obat telah selesai, sehingga Ma Dui dan Zheng Ye awalnya berpikir untuk meninggalkan kota dan melanjutkan perjalanan seperti biasa, menuju wilayah perbatasan negara Sikat Batu. Ada 2 entitas yin laki-laki yang pernah menjadi prajurit perbatasan sebelum meninggal, dan keinginan terakhir mereka adalah kembali ke wilayah perbatasan. Mereka tidak bisa lagi menikmati hidup di rumah, tetapi hati dan jiwa mereka masih rindu untuk pulang. Namun, Chen Ping'an memutuskan untuk tinggal di kota prefektur selama 1 hari lagi. Ketika malam tiba, ia berdiri di dekat gerbang kota dan memperhatikan dari kejauhan saat seorang pemuda kurus dan berkulit kecoklatan meninggalkan kota. Ia kemudian pergi ke gang kecil untuk melihat toko daging anjing yang sudah tutup. Di dinding di samping pintu terdapat 2 dewa pintu dari klan Yuan dan klan Chao dari Kekaisaran Li Agung, dengan dewa cendekiawan memegang tongkat ritual dan dewa bela diri memegang pentungan baja. Baru setelah mengamati kedua hal ini, Chen Ping'an kembali ke penginapan. Chen Ping'an bertemu Guan Yiran, seorang kultivator yang mendampingi pasukan Kekaisaran Li Agung, lagi-lagi ketika berdiri di dekat gerbang kota. Guan Yiran sengaja menjauh dari bawahan dan prajurit lainnya untuk berdiri bersama Chen Ping'an. Guan Yiran bertanya dengan suara pelan, "Apakah kau sedang memancing ikan besar? Apakah kau membiarkan harimau itu kembali ke gunungnya agar kau dapat menemukan lokasi di mana ia berkultivasi menjadi manusia? Dan dengan begitu kau dapat memperoleh 1 atau 2 kesempatan takdir berupa harta abadi? Atau mungkin kau membiarkan iblis itu pergi begitu saja, menganggapnya sebagai tindakan niat baik dan pengembangan karma baik?" Roh gunung dan roh air yang berhasil menjelma menjadi manusia menunjukkan suatu bentuk kesempatan takdir yang besar. Entah mereka secara tidak sengaja memasuki tempat tinggal abadi yang terbengkalai, atau mereka menelan obat ajaib yang mengandung energi spiritual surga dan bumi yang melimpah. Apapun alasannya, seseorang dapat menemukan lokasinya dalam kasus pertama atau langsung memurnikan iblis dalam kasus kedua. Keduanya akan memungkinkan seseorang memperoleh kekayaan yang mengejutkan. Chen Ping'an tersenyum dan menjawab, "Itu alasan terakhir." Terdengar kekecewaan dalam suara Guan Yiran saat ia berkata, "Sayang sekali. Kalau kau tidak muncul, kedua rekanku yang selalu mengeluh keras karena terlalu miskin untuk mengisi perut mereka sudah mengincar iblis kecil yang bersembunyi di toko daging anjing itu. Namun, karena kau sudah ikut campur, aku membujuk mereka untuk membatalkan rencana mereka. Lagi pula, ini hanyalah keuntungan tambahan, dan kita masih punya tugas militer yang harus diurus. Tentu saja, kita bisa bekerja sama jika kau memilih opsi pertama. Kalau begitu, bukankah aku telah mengurangi pendapatan rekan-rekanmu dengan tiba-tiba ikut campur? Apakah itu akan menyulitkanmu?" tanya Chen Ping'an. Guan Yiran tersenyum tipis dan menjawab, "Meskipun aku dan kedua temanku sama-sama kultivator, yang lebih penting, kami adalah anggota pasukan Kekaisaran Li Agung. Jadi, pertanyaan dan kekhawatiranmu sudah cukup.
Jarang bertemu seseorang dari rumah saat bepergian ke luar negeri, jadi seringkali tidak perlu bersikap sopan. Namun, bersikap sopan tentu saja yang terbaik, sementara bersikap tidak sopan juga tidak masalah. Kalau tidak, kita bisa berpura-pura menjadi orang asing saat bertemu lagi, dan kita akan menangani semuanya sesuai hukum Kekaisaran Li Agung. Benar sekali, jawab Chen Ping'an dengan tulus. Guan Yiran tertawa terbahak-bahak dan berkata, saya sangat senang bertemu orang yang begitu mengesankan dari rumah di tempat yang begitu jauh ini. Chen Ping'an menangkupkan tinjunya dan menjawab, rasanya agak merepotkan bagi saya untuk mengungkapkan identitas saya sekarang, tetapi saya pasti akan mengundang saudara Guan untuk minum jika ada kesempatan di masa mendatang. Guan Yiran, sekretaris militer dari Kekaisaran Li Agung, memukul pelan pelindung dadanya dengan tinjunya dan menjawab, kalau begitu, saya akan mengingat janji Anda. Izinkan saya mengatakan ini dulu. Ketika saya menyelamatkan saudara-saudara saya di medan perang, mereka tidak masalah berutang nyawa kepada saya. Namun, tidak ada yang bisa berutang anggur kepada saya dan tidak memberikannya kepada saya, bahkan surga sekalipun. Ini adalah pertemuan tak terduga antara dua orang dari bangsa yang sama di negeri asing, dan pertemuan awal maupun perpisahan mereka dipenuhi dengan kepuasan. Setelah Chen Ping'an berjalan jauh dari gerbang kota, dua kultivator yang mengenakan zirah ringan khusus dari gudang senjata Kekaisaran Li Agung perlahan berjalan mendekat. Salah satunya adalah seorang pemuda tegap, dan satunya lagi seorang wanita muda yang ramping dan tampak rapuh. Wanita muda itu memandang Guan Yiran, yang tampaknya ingin melanjutkan percakapannya dengan pemuda berjubah katun biru, dan ia bertanya dengan rasa ingin tahu, Yiran, kehilangan begitu banyak koin abadi di awal tahun baru bukanlah pertanda baik, jadi mengapa kamu masih begitu bahagia? Guan Yiran terkekeh dan menjawab, tidak bisakah aku bahagia? Kebahagiaanku lebih berharga daripada 1000 tael emas. Kultivator muda itu mampu memberikan 1 koin panas lebih rendah kepada iblis kecil itu tanpa ragu sedikit pun, kata pemuda tegap itu. Dia tidak meminta imbalan apapun, dan dia bahkan sampai sengaja mengantar iblis kecil itu ke gerbang kota. Selain itu, dia juga mendirikan kios bubur dan toko obat di kota sebelumnya, dan menurut intelijen kami, ini bukan kejadian sekali saja. Sebaliknya, dia telah melakukan ini di mana-mana. Jika itu kultivator lain dari pegunungan, saya rasa mereka tidak akan memiliki kebaikan dan kebajikan seperti itu. Namun, setelah mengamati kata-kata dan tindakan orang ini, semuanya tampak konsisten dan masuk akal. Saya merasa Yiran tidak melakukan kesalahan apapun. Orang ini adalah rekan senegara, jadi tidak akan buruk jika dia menjadi teman yang layak minum bersama kita. Wanita muda itu secara mengejutkan membawa pedang raksasa meskipun tubuhnya ramping, dan ia menggerutu, "Cih, semua pria sama saja. Kalian semua suka membanggakan diri sendiri ketika bertemu seseorang yang sedikit cocok dengan seleramu. Apa perlu? Nona Qi, aku akan kesal jika kau bicara tentang kami para pria seperti ini," jawab Guan Yiran dengan ekspresi serius. "Aku jauh lebih kaya daripada Yu Shanfang, jadi apa aku perlu membanggakan diri? Dulu, siapa yang bilang kentut keturunan boros dari klan kaya sepertiku pun berbau tembaga? Apa yang bisa kau harapkan dari babi selain dengusan?" seru wanita muda yang ramping bak pohon willow musim semi itu dengan marah. Ia meninju bahu Guan Yiran dengan marah, membuatnya terhuyung mundur beberapa langkah. Ia kemudian berbalik dan kembali ke tembok kota. Guan Yiran meringis sambil mengusap bahunya, senyum pahit tersungging di wajahnya. Pukulan ini sungguh menyakitkan. Sementara itu, pemuda tegap bernama Yu Shanfang memandang dengan geli. Wanita muda itu adalah seorang kultivator militer dari kuil angin salju. Kebanyakan kultivator militer dari Gunung Bela Diri Sejati adalah pejabat militer tingkat menengah hingga tinggi di pasukan Kekaisaran Li Agung, dan wanita muda bermarga Qi juga memiliki kesempatan untuk menjadi salah satunya. Namun, ia telah memilih jalan yang berbeda, dan pasukan perbatasan Kekaisaran Li Agung tidak terkejut dengan keputusannya. Pilihan seperti itu umum di antara para kultivator militer dari kuil angin salju, dengan banyak dari mereka lebih suka menjadi pengembara tunggal ketika meninggalkan gunung. Beberapa kultivator wanita juga memilih jalan ini, dan mereka sering menjadi bawahan pribadi beberapa jenderal penting. Yu Shanfang merangkul bahu Guan Yiran dan berkata dengan suara pelan, "Yiran, aku sudah mengenalmu setidaknya 7 atau 8 tahun, dan setelah sekian lama, aku masih merasa kau anak seorang jenderal dari ibu kota, dari klan menengah. Kalau tidak, kau tidak akan dibuang ke tempat kumuh ini oleh klanmu, dan selama hampir 3 tahun penuh. Bukan hanya itu, kau juga selalu menjadi tipe kultivator pendamping dengan peringkat terendah. Kau harus mengerti bahwa aksen ibu kotamu sudah membuat banyak orang kesal. Di sisi lain, Kiki baru mengenalmu selama 2 tahun, tapi dia sudah tahu status dan latar belakangmu selama ekspedisi ke selatan ini, bersikeras bahwa kau keturunan klan kaya. Kenapa begini? Kita ini saudara yang pernah buang air besar di salju dan pantat kita membeku bersama, tapi bahkan kami pun sulit percaya bahwa kau keturunan klan kaya. Mungkin kalian berdua sudah." Yu Shanfang membiarkan Guan Yiran melepaskan diri,
lalu ia merapatkan kedua ibu jarinya dan meringis ke arah Guan Yiran. Wajah Guan Yiran tampak kesal saat ia menjawab, siapa yang tidak tahu kalau Kiki sudah lama mengagumi Dewa Pedang Wei Jin, paman juniornya dari cabang lain di kuil angin salju. Ia lalu menghela napas dan melanjutkan, lagi pula, aku sudah punya tunangan, dan sejujurnya, dia memang berasal dari keluarga kaya di ibu kota. Tapi, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Ini mungkin terdengar lucu, tapi baru setelah aku mengangkat kerudung merahnya saat pernikahan kami, aku akhirnya tahu seperti apa rupa istriku. Wanita muda malang mana yang akhirnya berjodoh denganmu, seorang kultivator kasar dari pasukan perbatasan, tanya Yu Xianfang penasaran. Siapa yang mengolok-olok saudaranya sendiri seperti ini? Guan Yiran mendengus sambil meletakkan telapak tangannya di gagang pedangnya, yang merupakan standar di antara semua prajurit di pasukan itu. Ia menyusuri jalan-jalan di negeri asing ini bersama Yu Xianfang, melihat-lihat rumah-rumah yang hampir semuanya dihiasi dengan dua dewa pintu Kekaisaran Li Agung. Hanya ada sedikit klan pilar di Kekaisaran Li Agung, jadi klan Yuan dan klan Chao tak diragukan lagi merupakan klan besar di antara klan-klan besar di negeri ini. Namun, kenyataannya, ada dua klan pilar lain yang dapat menyaingi klan Yuan dan klan Chao. Hanya saja, salah satunya berada di pegunungan dan jarang terlibat dalam urusan duniawi, inilah klan Yu. Klan lainnya hadir di Istana Kekaisaran, dan tidak pernah terlibat dalam urusan yang berkaitan dengan pasukan perbatasan. Leluhur mereka telah bermigrasi dari Provinsi Yi ke ibu kota lebih dari 200 tahun yang lalu, dan keturunan langsung klan tersebut akan kembali ke kampung halaman leluhur mereka untuk memberi penghormatan kepada leluhur mereka setiap tahun. Ini adalah peristiwa yang bahkan dianggap sangat penting oleh Kementerian Ritus Kekaisaran Li Agung. Bahkan, guru besar kekaisaran pun pernah tersenyum dan berkata kepada kaisar bahwa selama kurun waktu 100 tahun yang lalu, ketika para kasim ikut campur dalam urusan politik, kerabat luar merebut kekuasaan, penguasa daerah memberontak, dan para petani merampok negara dengan semena-mena, yang mengakibatkan masa-masa paling kacau dan tragis dalam sejarah Kekaisaran Li Besar. Berkat usaha keras klan ini dalam memperbaiki keadaan negara, Kekaisaran Li Besar terhindar dari kehancuran berkeping-keping. Yu Xianfang mengaitkan jari-jarinya dan merentangkannya, menyebabkan persendiannya berderak keras. Setiap orang memiliki takdir yang berbeda, dan Yu Xianfang, yang bisa dibilang setengah kultivator pengembara, telah menapaki jenjang karir selangkah demi selangkah, dari seorang pengintai berpangkat rendah hingga seorang sekretaris militer. Sejujurnya, terkadang aku dan saudara-saudara merasa kau sedikit berbeda dari kami ketika kita minum dan mengobrol bersama, kata Yu Xianfang santai. Namun, kami tidak bisa menjelaskan apa yang berbeda darimu. Tidak ada yang bisa kami lakukan, dan kami tidak bisa dibandingkan dengan keturunan para jenderal yang telah dipaksa masuk ke dalam pasukan. Lagi pula, kami semua memiliki penglihatan dan kemampuan observasi yang buruk karena setiap hari mencuci mata dengan badai pasir di perbatasan. Kami sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan keturunan pejabat dan bangsawan itu. Guan Yiran tersenyum dan mengungkapkan, aku hanya berteman dengan 3 tipe. Mereka yang berani mempertaruhkan nyawa di medan perang, cendekiawan yang benar-benar bermartabat di Istana Kekaisaran, dan para kultivator dari pegunungan yang sungguh orang baik. Wajah Guan Yiran sedikit melankolis saat ia melanjutkan, namun, sayang sekali tipe orang pertama dan ketiga tampaknya tidak berumur panjang. Kematian di medan perang sudah pasti, dan setelah mengalami hidup dan mati selama bertahun-tahun, berpisah dengan saudara-saudara kita yang merupakan sahabat terbaik kita, kita tidak akan lagi terisak-isak seperti gadis kecil ketika kematian datang mengetuk lagi. Sedangkan untuk tipe orang ketiga, aku pernah berkenalan dengan seorang pemuda bernama Yu Yin, seseorang yang seumuran denganku dan sangat kukagumi. Seberapa baik orang ini? Dia begitu baik sehingga aku merasa, betapapun buruknya dunia ini, itu sudah cukup selama dia berdiri di depan, berbicara dengan akal sehat, dan berusaha untuk membuat perubahan. Orang akan merasa gembira sepanjang memandang sosoknya yang berjalan semakin jauh ke depan. Namun, seorang kultivator sebaik dirinya meninggal dengan kematian yang tak layak. Demi gambaran yang lebih besar, klannya yang menaruh harapan besar padanya dan Istana Kekaisaran Li Agung memilih untuk mereduksi masalah besar menjadi masalah kecil, dan masalah kecil menjadi tidak ada sama sekali. Saya merasa ini salah, tetapi akankah para makhluk tertinggi itu mendengarkan kata-kata orang rendahan seperti saya? Tidak, mereka tidak akan mendengarkan, bahkan jika nama keluarga saya adalah Guan. Yu Xianfang terkekeh dan membalas, memangnya kenapa kalau margamu Guan? Apa itu terlalu mengesankan? Lagi pula kau bukan dari klan Guan Pilar Prefektur Yunting. Profilmu di dokumen militer jelas-jelas menyatakan kau dari ibu kota. Apa kau tidak tahu kepribadian jenderal kami? Dia sudah berusaha semampunya untuk mencari tahu latar belakangmu, dan dia bilang kau dari klan jenderal kelas 3 di ibu kota. Apalagi bertetangga dengan klan pilar atau klan kepala menteri di Gang Yichi, klanmu bahkan tidak berhak membeli sebidang tanah kecil di Jalan Cier, tempat tinggal banyak jenderal. Apa? Mungkin kau punya hubungan darah dengan klan Guan di prefektur Cloud Stay?
Mantan rekan sekaligus lawan terbesar jenderal kita, Jenderal Liu, pernah secara misterius menemukan bahwa seorang pengintai muda yang tampak biasa-biasa saja di jajarannya sebenarnya adalah keturunan dari klan jenderal kelas 2 di ibu kota. Salah satu leluhurnya adalah Jenderal Agung kelas 2, dan leluhur ini bahkan dianugerahi gelar yang terhormat dan didambakan. Jenderal kita merasa seperti diungguli oleh Jenderal Liu, jadi dia selalu bermimpi menjadi keturunan klan jenderal kelas 1 di antara bawahannya. Sungguh menggelikan. Guan Yiran ragu sejenak sebelum berkata, jika aku mati suatu hari nanti, mungkin jenderal kita akan menangis dan tertawa sambil memarahiku. Apa? Kau benar-benar keturunan klan Guan di prefektur Cloud Stay? Tanya Yu Shanfang dengan heran. Guan Yiran mengangguk dan menjawab, saya cicit dari cabang utama. Meskipun kakek buyut saya bukan seorang kultivator, saya tidak bisa menyangkal bahwa fisiknya sangat kuat. Usianya lebih dari 100 tahun, tetapi ia masih bisa minum setengah liter anggur dan makan 1 kilogram daging setiap kali makan. Bahkan guru kekaisaran pun terkejut ketika menyaksikannya saat itu. Yu Shanfang memutar matanya dan berkata, mana mungkin aku akan percaya padamu? Jika kau pernah bertemu guru kekaisaran Cui sebelumnya, maka aku bahkan pernah bertemu kaisar sebelumnya. Guan Yiran terkekeh dan menjawab, aku sudah mengatakan apa yang ingin kukatakan, jadi terserah padamu apakah kau percaya padaku atau tidak. Lagi pula, itu tidak ada hubungannya denganku. Apakah kau benar-benar dari klan Guan itu? Yu Shanfang bertanya dengan sedikit curiga. Guan Yiran tersenyum dan mengangguk, lalu berkata, aku berkata jujur. Ingat bagaimana aku pergi dan kembali ke ibu kota saat tahun baru 3 tahun lalu? Kiki berkata bahwa dia pernah berkeliling ibu kota bersama mentor Daonya di bulan pertama tahun baru. Mungkin saat itu aku berkeliling dari pintu ke pintu untuk mengucapkan selamat tahun baru di Jalan Bunga Hujan atau Jalan Cier, jadi Kiki tanpa sengaja melihatku. Namun, aturan di kedua area ibu kota itu sangat ketat, jadi Kiki tidak akan berani mengikutiku. Tentu saja, Kiki tidak mengenalku saat itu, jadi dia tidak perlu menyelidiki latar belakangku. Yu Shanfang diam-diam mengangkat tangannya, bertindak sembunyi-sembunyi sambil mencoba mengelus kepala Guan Yiran. Guan Yiran memiringkan kepalanya dan menghindari tangan Yu Shanfang, lalu bertanya, apa yang kau coba lakukan? Apa kau sudah gila memikirkan wanita? Apa kau berhalusinasi dan mengira aku Kiki? Yu Shanfang menggosok-gosokkan kedua tangannya dan menjawab, aku belum pernah menyentuh sosok perkasa seumur hidupku, jadi aku ingin menyentuhmu untuk mencoret ini dari daftarku. Klan Guan Pilar, aku pasti akan membuatmu mabuk malam ini dan menyentuhmu sepuasnya. Aku bahkan akan memanggil saudara-saudara kita untuk menyentuhmu satu persatu. Jika kau berani melakukan hal sebejat itu, maka aku akan pergi dan menikahi adik perempuanmu yang selalu kau gambarkan seperti bidadari. Setelah itu, aku akan memanggilmu ipar setiap hari, kata Guan Yiran sambil menyeringai nakal. Yu Shanfang langsung menendang pantat Guan Yiran. Guan Yiran tidak menghindari tendangannya. Mereka berdua terus berjalan maju bersama. Yu Shanfang tiba-tiba menghela napas dan berkata, kau harus mengungkapkan ini kepada saudara-saudara kita ketika mereka meninggalkan dunia ini untuk selamanya, meskipun secara rahasia. Guan Yiran terdiam sejenak sebelum menggelengkan kepala dan menjawab, aku tidak sanggup mengatakannya. Bisa dimengerti, kata Yu Shanfang sambil mengangguk sedih. Guan Yiran tiba-tiba tersenyum dan berkata, jika suatu hari nanti aku mati di medan perang dan kebenaran terungkap, maka kau dan jenderal kita setidaknya bisa menepuk dada dan membanggakan hal ini kepada pasukan lain di Kekaisaran Li Agung. Jangan mati di hadapan kami, kata Yu Shanfang sambil menggelengkan kepala. Guan Yiran juga menggelengkan kepalanya, berkata perlahan, aku tidak bisa mati hanya karena aku lahir di klan Guan yang terhormat dari Provinsi Yi? Tidak ada aturan seperti itu di Kekaisaran Li Agung. Yu Shanfang tersenyum dan menjawab, kau salah. Aku merasa bagaimana kau memandang Yu Yin dulu, begitulah aku memandangmu sekarang. Bahkan jika kau menjadi pejabat tinggi di istana Kekaisaran Li Agung di masa depan, dan bahkan jika kau merasa nyaman di ibu kota dan tidak lagi mengenakan baju zirah, sementara aku masih bertempur dengan pasukan dan mungkin berada sejauh mungkin darimu, aku akan tetap merasa lega. Aku akan merasa relatif lega. Guan Yiran mengangguk sebagai jawaban. Ada sesuatu yang tidak ku mengerti. Mengapa keturunan jenderal, baik dari klan besar maupun klan kecil, suka menyembunyikan identitas mereka dan menjadi prajurit pengintai yang biasa-biasa saja di pasukan? Yu Shanfang bertanya dengan rasa ingin tahu. Guan Yiran tersenyum dan menjawab, setiap keturunan jenderal di Gang Yiqi dan Jalan Cier yang menginginkan muka pasti berharap menjadi prajurit pengintai sejati suatu saat nanti. Mereka tidak akan bergantung pada ketenaran dan prestasi leluhur mereka, melainkan pada kemampuan dan kerja keras mereka sendiri. Mereka akan memenggal kepala musuh-musuh mereka dan menggantungnya di pelana mereka. Ketika mereka kembali ke Gang Yiqi dan Jalan Cier di masa depan setelah menjalani masa tugas sebagai pengintai di ketentaraan, mereka dapat menghajar keturunan haram para menteri utama dari Gang Yiqi jika mereka terlibat konflik dengan mereka. Tentu saja, asalkan mereka tidak terlalu lancang. Setelahnya,
Mereka tidak perlu khawatir akan menimbulkan masalah bagi para tetua atau klan mereka pasti tidak akan menghadapi masalah apapun. Hal ini selalu terjadi, mulai dari generasi kakekku hingga generasiku. Yu Shanfang mendecakkan lidahnya dengan heran dan berkata, benarkah? Guan Yiran menghentakkan kakinya dan berkata sambil tersenyum tipis, dan itulah mengapa kuku besi atau kavaleri berat Kekaisaran Li Agung mampu melintasi tanah ini. Yiran, mungkinkah kau menjadi keturunan pertama klan Guan dari prefektur Yunting yang mendapatkan gelar anumerta yang terhormat untuk jenderal militer di masa depan? Tanya Yu Shanfang dengan suara lirih. Terima kasih atas berkahmu, terima kasih atas berkahmu. Guan Yiran buru-buru membungkuk pura-pura berterima kasih, bercanda setelah berdiri tegak, tapi kenapa tidak bisa menjadi gelar anumerta untuk gubernur militer? Yu Shanfang menepuk bahu Guan Yiran dan menasihati, sebaiknya kau bersikap rendah hati dan bicara lebih sopan karena kau sudah menjadi keturunan klan Guan. Kalau tidak, aksenmu saja sudah cukup untuk membuat orang lain kesal, jadi bagaimana kau akan menghadapinya nanti? Bukankah kau akan diperlakukan seperti perempuan dan disentuh olehku dan saudara-saudaramu setiap hari di masa depan? Guan Yiran mengelus dagunya dan berkata, memang, itu poin yang sangat bagus. Kurasa kau benar.